Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Darussalam dari Prodi PAI semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ijtihad. Jadi ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun pada perkembangan saat ini ijtihad diputuskan oleh orang-orang tertentu, seperti dilakukan oleh para ahli agama. Lalu tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad itu disebut juga dengan mujtahid, dan mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Fungsi ijtihad. Meski Al-Quran sudah turunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail dalam Al-Quran maupun hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern saat ini, sehingga setiap adanya masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika terjadinya persoalan baru baik kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu dan atau dalam waktu-waktu tertentu, maka persoalan tersebut dikaji. Apakah perkara ini sudah dijelaskan atau belum dalam Al-Quran dan hadis? Kalau sekiranya belum atau sekiranya sudah, maka kita dianjurkan untuk merujuk ke dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Tapi sekiranya belum, maka disitulah umat Islam memerlukan ketetapan ijtihad. Tapi yang berhak melakukan ijtihad adalah mereka yang mengerti dalam persoalan Al-Quran dan hadis. Itu adalah fungsi ijtihad. Jadi ijtihad ini juga terbagi menjadi 6 ya. Jenis ijtihad itu ada 6, terbagi jadi 6. Yaitu yang pertama adalah qiyas, yang kedua adalah istishad, yang ketiga adalah mashalah mushalah, yang keempat adalah jurud zariyah, yang kelima adalah istishab, yang keenam adalah urf. Yang pertama adalah qiyas. Qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma' dan qiyas sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Contohnya adalah seperti
halal haram dari narkotika tersebut. Narkotika itu tidak pernah dibahas dalam Al-Quran dan hadis, karena di zaman dahulu narkotika belum ada. Nah, maka hukum qiyas di sini berlaku. Jadi narkotika ini disamakan seperti khamar gitu. Yang pada saat itu khamar itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dihukumkan jadi haram narkotika itu karena dia suatu yang memabukkan gitu. Lalu kita masuk ke dalam jenis ijtihad yang kedua adalah istishhan. Jadi istishhan itu adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya, disebabkan karena ada suatu dalil yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misal yang paling sering ditemukan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan pada pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Itu adalah istishhan. Lalu jenis-jenis ijtihad yang ketiga adalah maslahah mursalah. Masalah mursalah adalah secara istilah Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka melihara tujuan-tujuan syariat, sehingga masalah memiliki arti terlepas atau bebas. Contohnya tuntutan beribadah ketika COVID-19 yang terjadi pada 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, atau saat ini sekarang tapi sudah tidak terlalu ya. Itu kita diwajibkan untuk memakai masker, dan ketika pandemi saat itu kita diharuskan lockdown dan menutup masjid untuk sementara dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, itu kita masuk yang keempat, itu adalah zurud zariyah. Zurud zariyah itu adalah menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contohnya menebang dahan pokok yang meliuk di atas jalan umum dan yang bisa mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas atau kecelakaan. Itu kita diperbolehkan untuk menebang, walaupun itu bukan milik kita, itu mungkin milik orang lain, begitu. Lalu yang kelima adalah istishab. Istishab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Itulah istishab. Contohnya, apabila ada pertanyaan, bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan atau suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas asal usulnya dan tidak jelas kabarnya gitu. Tidak jelas kabarnya. Maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula, bahwa perempuan tersebut statusnya adalah atau masih istri orang, sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah jelas kabar kematiannya atau kabar perceraiannya. Itu adalah istishab. Lalu yang terakhir itu adalah urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut
tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipan dalam Quran dan hadis. Contohnya, urf itu yang sesuai dengan syariat Islam adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu dengan memberi mereka pelayanan makanan dan minuman dan tempat tinggal. Itu adalah urf. Mungkin pembahasan ijtihad dari saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.